Selamat hari Minggu semua anak-anak asuhan. Bertemu kembali dengan Tante Ana. Kita akan memulai sekolah minggu hari ini di tahun yang baru. Kita punya semangat yang baru untuk ikut sekolah minggu. Makin rajin dan tentunya tetap sehat dan bahagia. Tante Ana akan memulai sekolah minggu pada hari ini dengan absen terlebih dahulu ya. Anak-anak sudah siap duduk yang manis. Tante Ana akan panggilkan anak-anak asuhan satu-satu. Oke. Mulai dari Argia dan Eben. Halo Argia dan Eben. Sehat ya. Jacob dan Karel. Oke, sehat juga Jacob dan Karel. Sayang, selamat tahun baru. Olive Audrey makin pintar ya. Oke, Maya dan Raditya, apa kabar? Sehat semua ya. David Gemma, halo, makin pintar, makin besar. Ama dan Vanka, halo, semuanya juga sehat. Dan Alfi, apa kabar? Makin cantik kalian berdua. Oke, Dalang Ethan, waduh, makin gagah sekarang ya. Nah, halo Caca dan Alona juga makin sehat. Halo Giandra dan Zoella. Nah, ya semua tubuh sehat juga. Raka udah makin besar. Ya, nah kita semua sudah absen bersama. Oke, nah sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Ya, kita akan memuji Tuhan, membaca kitab suci dan rajin tiap hari berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak, lipatkan tangannya, tutup matanya, dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami, keluarga asuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih atas kasih dan berkat Tuhan yang tiada habisnya. Kami juga mendoakan jika ada keluarga asuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkan dan sehatkan kembali. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu bersukacita, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab.
Tolong pimpin kami sepanjang sekolah minggu dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah tadi kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Membaca kitab suci. Kitab suci kita juga disebut Alkitab. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang berisi banyak cerita mengenai kasih Tuhan kepada kita. Ya, walaupun anak-anak asuhan belum dapat membaca kitab suci, belum dapat membaca Alkitab, namun kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui mama dan papa di rumah yang membacakan Alkitab setiap hari. Juga melalui guru-guru asuhan yang bercerita mengenai firman Tuhan setiap minggu di dalam sekolah minggu. Ya, selanjutnya kita akan menyanyi kembali memuji Tuhan yang berjudul Ku Dengar Firman Tuhan. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Oke, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di dalam hatiku. Betul, apa kata lagu tadi ya? Kita suka mendengar firman Tuhan dan kita simpan di dalam hati kita. Oke, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa siapkan amplop persembahan, masukkan uang persembahan ke dalam amplop persembahan, dan kita boleh menitipkan uang persembahan kepada mama dan papa untuk diserahkan ke gereja. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya yang berjudul Aku Suka Membaca Alkitab. Ya, cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Tante Yeni. Anak-anak duduk tenang, duduk manis, kita dengarkan cerita Alkitab bersama-sama.
Selamat hari Minggu. Kalian tadi sudah bersama dengan Tante Ana menyanyi memuji Tuhan, berdoa, dan memberi persembahan. Sekarang bersama dengan Tante Yeni, kalian akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tapi sebelum Tante Yeni bercerita dari Alkitab, Tante Yeni beri waktu kepada anak-anak. Coba anak-anak ambil Alkitabnya. Kalian pasti punya Alkitab di rumah ya. Boleh pinjam Alkitab Mama atau Papa. Mana Alkitabnya Julia? Mana Alkitabnya Ednan? David, Alkitabnya mana? Boleh diambil. Kasih lihat Tante Yeni. Ini Alkitab Tante Yeni. Tante Yeni mau bercerita dari Alkitab. Tante ini juga mau kasih lihat pada anak-anak kalau ada bermacam-macam Alkitab ya, tetapi isinya sama. Isinya firman Tuhan baik dan benar. Ada Alkitab untuk anak-anak seperti ini. Ini Alkitab khusus untuk anak-anak. Ada juga Alkitab untuk kakak-kakak pemuda seperti ini. Ini Alkitab yang suka dibaca oleh kakak-kakak pemuda. Ada juga Alkitab yang berbahasa Inggris. Ini Alkitab berbahasa Inggris. Tante ini juga punya Alkitab yang berbahasa Mandarin. Orang-orang Tionghoa yang pandai berbahasa Mandarin suka membaca Alkitab berbahasa Mandarin. Seperti ini. Wah, ada macam-macam Alkitab ya. Tetapi semua firman Tuhan isinya baik dan benar. Dulu Alkitab tidak seperti ini bentuknya. Seperti buku seperti ini. Tetapi dulu Alkitab bentuknya seperti ini, digulung ya. Namanya gulungan Alkitab. Dibukanya seperti ini. Dulu orang membaca Alkitab dari gulungan Alkitab seperti ini. Nah, sekarang Tante ini mau cerita ya dari Alkitab. Diambil dari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 22. Judulnya, Aku Suka Membaca Alkitab. Alkitab bercerita pada suatu hari Yesus dan teman-temannya berjalan di desa Nazaret. Mereka sedang berjalan menuju ke gereja. Setiap hari Minggu Yesus selalu berbakti di gereja. Yesus berbakti di desa Nazaret. Dulu di desa Nazaret ada gereja yang biasa Yesus kecil berbakti bersama dengan Ibu Maria dan ayahnya Yusuf. Sekarang Yesus dan teman-temannya sudah sampai di gereja. Wah, ternyata di dalam gereja sudah penuh orang yang ingin berbakti. Yesus dan teman-temannya masuk ke dalam gereja. Lalu ada seorang yang memberikan gulungan Alkitab kepada Tuhan Yesus. Orang-orang di gereja mau mendengarkan Yesus membaca dari gulungan Alkitab. Orang-orang di gereja senang melihat Yesus datang lagi di gereja di desa Nazaret. Lalu Yesus mengambil gulungan Alkitab itu dan membukanya pelan-pelan. Kemudian Yesus membaca dari gulungan Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, itu yang dibaca oleh Yesus dari kitab Yesaya. Semua orang di gereja senang mendengarkan Yesus membaca firman Tuhan dari gulungan Alkitab. Tetapi orang-orang di gereja mau mendengarkan Yesus mengajar. Bukan saja membaca dari gulungan Alkitab, tetapi mau mendengar Yesus mengajar. Sekarang Yesus berdiri dan mulai mengajar orang-orang banyak di dalam gereja. Orang-orang mendengarkan Yesus mengajar dengan baik. Mereka senang sekali mendengarkan Yesus mengajar. Orang-orang di gereja mendengarkan dengan kagum dan heran, sebab apa yang diajarkan oleh Yesus sangat berarti. Orang-orang dapat mengerti semua yang diajarkan oleh Yesus. Orang-orang suka mendengarkan Yesus mengajar firman Tuhan dari gulungan Alkitab. Nah, Tante ini juga suka sekali membaca dari Alkitab. Anak-anak juga suka membaca, mendengar cerita dari Alkitab. Sama seperti Yesus suka membaca dari firman Tuhan dari gulungan Alkitab dan mengajar firman Tuhan dari gulungan Alkitab. Sebab Yesus tahu firman Tuhan dari Alkitab adalah baik dan benar. Firman Tuhan Alkitab sangat istimewa karena isinya mengajarkan semua yang baik dan benar. Mari kita nyanyikan lagu ini. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ya, anak-anak pasti suka mendengar cerita dari Alkitab. Sebab Alkitab adalah buku yang istimewa karena isinya baik dan semua adalah benar. Anak-anak pasti suka membaca Alkitab sebab Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bersikap bertingkah laku yang baik. Anak-anak suka membaca, mendengar cerita dengan teratur dari Alkitab bersama dengan papa dan mama di rumah. Alkitab adalah buku yang istimewa sebab dari dalam Alkitab kita dapat mengenal kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kita bisa membacanya dari dalam Alkitab. Setiap hari kalian, anak-anak, bisa membaca, mendengar mama dan papa bercerita dari Alkitab. Sebab Alkitab adalah buku yang istimewa. Isinya firman Tuhan, baik dan benar untuk kita semua.
Alkitab mengajarkan kepada kita melakukan hal-hal yang baik dan benar. Anak-anak, mari belajar, mari suka membaca, mendengar firman Tuhan dari Alkitab bersama dengan Papa dan Mama setiap hari di rumah. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Ku buka Alkitab setiap hari, ku membacanya dengan papa mama. Ku belajar banyak dari firman-Nya, taat setiap hari dan terus menjadi terang. Ku buka Alkitab setiap hari, membacanya dengan papa mama. Ku belajar banyak dari firman-Nya, taat setiap hari dan terus menjadi terang. Ya, anak-anak, mari menyukai mendengar firman Tuhan dari Alkitab yang diceritakan oleh Mama dan Papa setiap hari di rumah. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas pasal keempat ayat 16. Lukas pasal 4 ayat 16. Bunyinya, Yesus membaca dari Alkitab. Yesus membaca dari Alkitab. Nah, nanti kalian hafalkan bersama dengan Mama dan Papa ya di rumah. Kita sekarang sudah selesai dengan sekolah minggu kita. Mari anak-anak tetap setia, rajin mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan dari Alkitab bersama dengan Papa dan Mama di rumah. Sebab Alkitab adalah buku yang istimewa, berisi firman Tuhan yang baik dan benar. Mari kita tutup sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Ayo ambil sikap berdoa yang baik. Bagaimana sikap berdoanya? Mari anak-anak duduk yang manis, melipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena saya boleh mengenal, saya boleh tahu bahwa firman Tuhan adalah baik dan benar. Tolong saya selalu setia, rajin, membaca, mendengar cerita firman Tuhan bersama dengan Papa dan Mama di rumah. Karena saya tahu firman Tuhan adalah baik dan benar untuk saya. Firman Tuhan menolong saya menjadi anak yang bersikap baik dan menyenangkan hati Tuhan dan Mama Papa di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi saya sepanjang minggu ini bersama dengan keluarga saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Salam. Halo adik-adik asuhan,
Kali ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Alkitab yang isinya tentang firman Tuhan, isinya tentang kasih Tuhan, dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kita mau melakukan yang benar ya, seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Alkitab juga berisi puisi, lagu-lagu, dan juga banyak kisah mengenai Tuhan Yesus yang disatukan di dalam satu buku, berisi tentang penciptaan, tentang Tuhan Yesus yang mengajar, tentang orang-orang yang ditolong dan mengenal Tuhan Yesus. Jadi, Alkitab ini terdiri dari 2 bagian. Ada perjanjian lama yang berisi tentang bangsa Israel. Cerita bangsa Israel, adik-adik. Cerita bangsa Israel yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Tentang bangsa Israel yang Tuhan mau mengenalkan cara hidup yang baik kepada orang-orang. Nah, tapi kadang-kadang kita tetap melakukan kesalahan. Ya, adik-adik ya, kita tetap melakukan kesalahan. Tapi Tuhan Yesus berjanji akan ada penyelamat yang akan menolong kita. Jadi di perjanjian lama orang-orang menunggu datangnya juru selamat yang akan menolong kita. Masuk kepada perjanjian lama. Dan ini perjanjian baru yang kedua. Di sini ada kisah tentang Tuhan Yesus yang menunjukkan cara hidup yang benar. Ya, lalu Tuhan Yesus yang menolong orang-orang sakit dan Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik sekalian, ada banyak penulis, ya, ada banyak orang yang menulis cerita tentang Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Ya, bagaimana Tuhan Yesus membuat keajaiban. Tuhan Yesus menolong yang sakit. Bahkan Tuhan Yesus yang menolong orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Tuhan yang akan menolong semua umat manusia. Dan itu semua ditulis untuk menjadi Alkitab yang sekarang kita baca ini. Jadi semua cerita disusun jadi satu buku, jadi satu Alkitab yang kita baca saat ini. Yuk kita mau rajin dan setia untuk baca Alkitab. Terima kasih. Selamat hari Minggu.